karena saya juga dari salah satu pejabat yang namanya katanya disebut dalam persidangan, dia bilang saya nggak pernah ngasih suap. Suap itu kan masuk korupsi, Pak. Maksudnya ketua partai atau apa nih? Nah ini saya nanti atau bahas. penyelenggara negara apa enggak? Bukan? Ya pasti penyelenggara negara. Oh, penyelenggara negara. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Salam integritas. Lanjut lagi bincang dengan Pak BW. Pak jangan bosan ya Pak ya. Kita udah jadi soulmate Mas. Iya. Karena banyak sekali kita punya isu-isu menarik Pak. Dan perlu pemikiran yang kritis. Saya sering berpikir tentang beberapa hal. Tapi ketika ngobrolnya dengan Pak BW itu lebih cermat biasanya. Ini agak melebih-lebihkan. Pak BW, kita ngobrol soal ini Pak. Bapak ingat nggak kasus OTT di KPK terkait dengan Rektor Unila? Oh yang kemarin ya? Ya, itu kan terkait dengan dugaan suap. Walaupun sekarang masih ke persidangan kan Pak. Ya. Yang saya perhatikan di beberapa pembahasan media tentang fakta persidangan, ternyata yang nitip masukan mahasiswa baru ke Unila itu banyak juga dari pejabat. Maksudnya rektor mendowngrade dirinya menjadi justip gitu? Jasa titipan. Titipan untuk menerima mahasiswa ya Pak ya. Jadi ada dua perspektif di sini. Yang pertama adalah ada pihak tertentu. Baik mungkin orang tuanya mahasiswa atau siapapun punya kepentingan memasukkan mahasiswanya ke tempat universitas tersebut, dia memberikan uang. Oh, oke. Berarti kan dia nyuap suapnya di rektor, Pak. Ya. Ada pejabat mungkin nggak ngasih uang, Pak. Kalau kasih janji tetap kena suap. Janji suap. Janji kena suap juga. Tapi ini tolong dong, saya nitip orang ini, dia punya interest. Pasti bukan suap dong, karena saya juga dari salah satu pejabat yang namanya katanya disebut dalam persidangan, dia bilang saya nggak pernah ngasih suap. Suap itu kan masuk korupsi, Pak. Maksudnya ketua partai atau apa nih? Nah ini saya nanti atau bahas. penyelenggara negara apa enggak? Bukan? Ya pasti penyelenggara negara. Oh penyelenggara negara, oke. Pak. Tapi apakah dia ada kaitan dengan partai apa enggak? Saya nggak komen, Pak. Ya, baik. Tapi poinnya adalah orang itu seringkali membicarakan korupsi saja. Dia lupa ada saudara kembarnya itu ya. Ya, sebelum undang-undang korupsi itu dibahas dengan lebih jelas waktu itu, ada Undang-Undang 2899 tentang penyelenggaraan negara-negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahwa di sana ternyata ada pemidanaan juga. Betul. Yang menarik adalah yang ingin saya tanyakan ke Pak BW. Apakah menitipkan orang untuk bisa masuk ke suatu universitas gitu ya Pak. Ini kan contoh kasus real ya. Kita bahas fakta persidangan kok Pak. Ya. Bukan menganalisis sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Ternyata dengan tidak memberikan sesuatu itu masuk kolusi, nepotisme atau apa nih Pak? Atau ada barang lain lagi ya? Kita pengen tahu Pak sebelum kita bahas lebih jauh. Iya. Pertama gini. Kita harus kalau undang-undang kan harus lihat pasal ya. Definisi pasalnya itu kan di Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi. Itu di pasal 1 angka 4 Mas. Di situ disebutkan yang namanya kolusi. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum, antar penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara dan pihak lain. Jadi yang penyelenggara negara juga bisa kena, yang tidak juga bisa kena tuh. Yang merugikan orang lain, masyarakat atau negara. Ada nggak kerugian di situ? Kalau ini kan rektor penyelenggara negara. Yes. Kalau ada penyelenggara negara minta orangnya dimasukkan, masuk dalam kualifikasi antar penyelenggara negara. Kalau yang tidak juga bisa kena dengan pihak lain. Tapi yang poin pentingnya adalah merugikan orang lain. Kuota 20, kerugiannya dari situ. Kuota 20 diambil 3 untuk orang-orang itu, kan itu merugikan orang lain yang harusnya nggak lulus, yang terpaksa harus tidak diluluskan, bukan tidak lulus. Betul. Jadi dari sisi kolusi, kualifikasi kolusi itu bisa kena. Dari sisi nepotisme ini juga menarik nih Mas.
perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kena dua-duanya. Kalau menurut saya, just tip itu bisa didekati dari kualifikasi delik kolusi dan nepotisme. Kalau nepotisme tadi berarti yang bersangkutan itu yang punya kuasa, dan kemudian untuk kepentingan kroninya atau keluarganya atau apa dia melakukan itu. Jadi dia akan dilihat itu kepentingan ini kroninya apa bagaimana gitu kan, harus dilihat situnya. Yang pertama berarti itu yang nepotisme lebih ke rektornya dong, Pak? Ya, rektornya. Rektornya, tapi karena kan bukan, dia yang berbuat. Tapi kan bukan hanya rektornya aja kan di situ kan. Pejabat di sekitar rektor itu kan juga ada kan di situ. Nah, itu yang menarik. Nah, yang orang suka lupa, ini saudara kembar ini ternyata punya ancaman loh, Mas. Ada pemidanaannya. Ada pemidanaannya. Orang jarang bahas itu. Jarang bahas itu. Saya juga nggak terlalu detail lihat itu pasalnya. Nah, ini di dalam pasal 20 Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi itu dikatakan begini. Setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dikenakan sanksi pidana dan sanksi perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua, Mas, sanksi pidana dan perdata. Sekarang kita cek ya. Pasal 5 angka 4 itu apa? 5 angka 4 itu adalah pasal yang berkaitan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ancamannya agak mengerikan, Mas. Pasal 21 ancamannya pelanggaran terhadap pasal 5 angka 4 itu dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda, ada tambahan, hukuman tambahan paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Itu kalau melakukan tindakan yang disebut dengan kolusi. Kalau melakukan tindakan yang disebut dengan nepotisme itu diatur di pasal selanjutnya. Dan itu pun masih sama. Hukumannya seperti itu. Hukumannya sama zaman hukumannya. Jadi just tip bisa dikualifikasi sebagai kolusi atau nepotisme tergantung subjek hukumnya. Dan ada unsur merugikan keuangan negara, merugikan orang lain, kepentingan lain. Terus yang kedua, sanksinya itu sangat keras. Sangat tegas sekali. Dan ini menarik karena pasal ini jarang sekali dipakai. Betul. Padahal saya belum pernah mendengar dipakai lah paling tidak. Padahal ada sanksinya yang cukup keras. Berat juga zamannya 12 tahun loh ya. Nah, jadi sekarang kalau ada orang yang mengatakan saya tidak menyuap, mungkin dia tidak menyuap. Tapi bisa menyuap dalam pengertian tidak memberi uang atau tidak memberi janji. Tapi itu bisa dikualifikasi sebagai kolusi dan nepotisme atau nepotisme. Menarik nih Pak, apalagi memang ini kan universitas negeri. Artinya ada kepentingan negara di sana. Mungkin ada, kalau negeri kan biasanya ada subsidinya, segala macam. Banyak peminatnya, ada subsidinya. Peminatnya lebih banyak. Itu kan menarik ya. Memang dalam kualifikasi tadi nepotisme dan kolusi ini sangat masuk karena universitas negeri. Kalau swasta mungkin berbeda. Dan si rektornya berarti melakukan perbuatan melawan hukum kan? Betul. Jadi bukan sekedar suapnya. Masalahnya gini Pak. Sekarang kan perkara itu ditangani oleh KPK. Emang sekarang sudah proses penuntutan ya Pak ya, di persidangan. Dan KPK rasanya nggak punya kewenangan. Undang-Undang 2899. Terus bagaimana prosesnya ini Pak? Siapa yang harus melapor? Sebenarnya kan gini, ketika ada dua soal, kayak di undang-undang militer lah. Ketika ada kewenangan dari lembaga ini, satu kewenangan itu sebenarnya ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan itu kan sebenarnya dia punya pilihan hukum untuk menarik ini ke situ supaya tidak terjadi persidangan dua kali kan gitu Mas. Harusnya pilihan itu bisa dipakai. Tapi karena pilihan ini tidak dipakai, maka sesungguhnya penegak hukum lain yang non KPK bisa menggunakan ini sebenarnya. Tanpa harus nunggu laporan. Harus menunggu laporan. Sebenarnya kan yang menarik ini Mas. Yang tadi Mas Novel kemukakan itu kan adalah fakta persidangan yang dikemukakan oleh saksi di bawah sumpah di dalam proses pengadilan. Jadi dia sudah memenuhi kualifikasi alat bukti sebenarnya. Betul. Jadi ini saja sudah bisa dipakai sebagai bagian untuk meningkatkan pemeriksaan itu atau memulai pemeriksaan dan meningkatkan menjadi penyidikan terhadap kasus kolusi dan
nepotisme ini. Dan begini ya Pak, kalau ada di persidangan, artinya proses itu juga atau bukti itu mestinya sudah dilihat dari proses penyidikan. Yes. Jadi proses penyidikan pun fakta-fakta itu mestinya sudah tahu. Sudah kelihatan. Dan fakta-fakta itu biasanya dilaporkan juga ke pimpinan KPK. Yes. Karena proses untuk bikin dakwaan, hal-hal itu pasti diketahui. Dan ini mesti menjadi proses yang dipahami dengan jelas. Yang menarik kan begini Pak, banyak penegak hukum yang kemudian respon atas masalah-masalah seperti ini itu nunggu laporan. Nah, bicara terkait dengan laporan, saya teringat dengan pasal 108 KUHP. Di sana bicara dua hal ini, Pak. Yang pertama adalah tentang hak, yang kedua tentang kewajiban. Tentang hak, itu di ayat 1 disebut, bahwa setiap orang berhak yang mengetahui ada kejahatan, berhak untuk melapor. Itu setiap orang. Tapi pegawai negeri ini disebut bukan pegawai negeri sipil. Pegawai negeri artinya kualifikasinya lebih luas. Lebih jenis dia. Lebih jenis. Itu disebutkan ketika dalam melaksanakan tugasnya mengetahui ada dugaan tidak pidana, bukan tidak pidana, kejahatan disebutnya. Kalau tidak pidana termasuk pelanggaran kan. Ada kejahatan, maka dia wajib. Jadi bukan punya hak, tapi dia punya kewajiban untuk melaporkan. Nah, sekarang masalah ini, ketika deliknya sudah ada, maka menjadi menarik. Karena kewajiban itu mestinya melekat. Satu, pada diri pimpinan KPK, ada hukum acara juga yang bekerja secara umum yang mewajibkan dia. Jadi 108 itu juga bisa dikenakan terhadap pimpinan KPK. Misalnya kayak gitu ya kalau dilanjutin. Betul. Nah, karena itu kewajiban, maka dia harus menjalankan kewajiban itu. Dalam kewajibannya kalau tidak dijalankan ada sanksi, Mas. Betul. Nah, pertanyaannya adalah pelanggaran terhadap pasal 108 itu sanksinya di mana tuh? Itu mungkin mesti kita diskusiin lagi. Nah, artinya apa? Kalau pakai pasal 108 itu selain kewajiban itu dia harus melaporkan itu. Kalau dia tidak lakukan dia akan kena sanksi. Betul. Nah, itu poinnya. Tapi di sisi lainnya juga sebenarnya penegak hukum lain kalau mendapatkan informasi seperti ini, itu harusnya juga mengambil inisiatif untuk itu. Karena ada kewajiban juga bagi dia untuk menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap kasus yang disebut kejahatan. Dan ini kejahatan karena ancaman hukumannya jelas tuh. 2 sampai 12 tahun. Dan yang paling menarik, ini ada hukuman tambahannya loh, Mas. Ada dendanya, dan yang lebih menarik lagi, bisa juga dilakukan gugatan perdata. Karena tadi pasalnya itu jelas banget tuh. Di situ disebutkan kan pasal 20 ayat 2-nya tuh setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata. Artinya segala kerugian yang timbul bisa diajukan perdata juga. Iya, bisa dimintakan itu. Betul. Ini menarik sekali karena kalau kemudian kolusi dan nepotisme dianggap hal yang lumrah atau dianggap sebagai hal yang boleh dimaklumi, ini kan masalah serius. Sedangkan kita tahu kolusi dan nepotisme itu ya saudara kembarnya korupsi gitu kan. Apalagi ternyata pidananya juga nggak kalah tinggi, ancaman pidananya. Kan gitu Pak Bey. Jadi sebenarnya sekarang mindset kita harus berubah nih Mas. Dalam KKN itu bukan hanya sekedar korupsinya yang harus diperhatikan. Betul. Dan menganggap kolusi dan nepotisme itu pasal pepesan kosong. Ternyata undang-undang kita sudah mengatur itu. Dan itu pasal belum diubah atau dihapuskan. Belum dihapuskan. diubah. Undang-undang 28 1998 itu menegaskan dengan sangat jelas sekali bahwa kolusi dan nepotisme itu bisa dikenakan ancaman pidana. Luar biasa ini. Apalagi dari beberapa yang saya baca itu ada yang levelnya pejabat tinggi, Pak. Ada yang anggota DPR RI dan lain-lain. Jadi ketika hal begini nggak ditegakkan, maka akan menjadi permisif untuk perbuatan-perbuatan atas kolusi dan nepotisme. Dan ini bahaya, Pak. Dan di situ bukan hanya penyelenggara negara, Mas, yang masuk di situ ya. Pihak lain pun bisa kena itu, bukan hanya penyelenggara negara kan. Ya, menarik ini Pak. Semoga perbincangan kita ini kemudian dipahami oleh orang-orang yang punya kewajiban, yang punya otoritas. Karena terkait dengan hal ini
isu korupsi juga nggak kalah penting isu kolusi dan nepotisme ini. Karena kalau kemudian hanya melihat dari delik korupsi saja jadi salah gitu kan Pak. Karena esensinya memang 3 hal tadi, korupsi, kolusi, dan nepotisme, saudara kembar gitu Pak. Saudara kembar. Iya. Ini kembar 3 tuh Mas. Kembar 3. Cuman kita selalu diskriminatif menganak-kemaskan korupsi. Kayaknya sekarang tidak boleh. Harus ada equal treatment. Dan satu hal yang terakhir yang perlu saya ingin stressing Pak, penyampaian penegasan. Orang seringkali bicara korupsi kan bicara kerugian keuangan negara saja. Betul. Padahal ada perilaku. Kolusi dan nepotisme juga sama, perilaku juga. Artinya, kalau bicara dari korupsi, kerugian keuangan negara, kemudian seolah-olah, ya itu beda. Tapi kalau bicara terkait perbuatan, kolusi dan nepotisme, korupsi, kolusi dan nepotisme masing-masing ada perbuatan, dan itu serumpun. Dan kerugian keuangan negara itu hanya diatur di 2 pasal saja. Betul. Dari 30 ayat yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Dan ada 7 kategori klasifikasi tindak pidana korupsi ya. Suap, ada gratifikasi, ada perbuatan curang, pemerasan, macam-macam kayak gitu. Nah, kita konsentrasinya di situ. Jadi menganaktirikan kualifikasi delik lainnya selain keuangan negara dan juga menganaktirikan saudara kembarnya korupsi yaitu nepotisme dan kolusi. Semoga apa yang kita bincangkan kemudian direspon, Pak ya. Dan semoga juga ini menyadarkan semua pihak yang masih menganggap bahwa kolusi dan nepotisme itu hal yang boleh dimaklumi, itu kemudian tidak diteruskan. Gitu Pak BW, terima kasih banyak. No way for korupsi dan nepotisme. Semoga menjadi kebaikan Pak diskusi kita ini. Terima kasih. Salam integritas anti korupsi.